Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial saya. Kita akan melanjutkan membuat rumah ya. Kita kemarin sudah membuat dinding, lantai, terus kita juga membuat lubang untuk ventilasi, serta kita membuat beberapa daun pintu, jendela, dan kaca ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan rumah kita. Jadi rumah kita belum ada atapnya ya. Kita akan coba membuat atap ya. Nah, untuk membuat atap ini mungkin saya mencoba membuat dua jenis atap saja ya. Nanti mungkin dari kalian yang ingin membuat atap jenis lain silakan saja. Nah, dua atap ini yang paling sering digunakan ketika kita akan membuat sebuah rumah yang sederhana ya. Nah, yang pertama kita akan mencoba membuat atap pelana ya. Atap pelana, kita akan coba buat atap pelana. Pertama-tama oke, kita buat dulu layernya ya, biar lebih enak nanti ngeditnya. Kita akan coba membuat layer baru. Kita kasih nama atap 3D ya, atap 3 dimensi biar gampang. Warnanya kita pilih warna merah aja ya kali ya. Oke, siap, warna merah. Nah, lalu kita akan mencoba membuat bentuk dasarnya dulu ya, bentuk atap pelana. Atap pelana itu seperti buku yang dibuka gitu ya, lalu diletakkan di bagian atas. Kita buat bentuknya, bentuk dasarnya. Nah, kita bisa pakai ini kita pilih atap 3D dulu. Kita bisa pakai garis ya, kita bisa garis dulu, kita bentuk polanya dulu. Kita klik di ujung sini, lalu kita tarik garis seperti ini, lalu ini kita putar ya. Untuk kemiringannya itu terserah dari perencana ya, silakan kalian nanti merencanakan sendiri kemiringannya, boleh 30, 45, terserah ya. Nah, biasanya sih kita pakai 30 saja. Ini kita rotate ya, kita rotate, tekan F8 biar dia bisa bergerak. Ini kita bikin 30. Nah, seperti itu ya. Lalu satu lagi kita mirror saja untuk membuat bagian atapnya satunya lagi ya. Pilih tengahnya, kita geser ke atas, boleh pakai F8, kita klik. Lalu kita kita lihat hasilnya, dia akan mundur seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita bisa extrude, tapi kita tidak bisa langsung extrude karena ini masih berupa garis biasa. Kita dia membentuknya suatu garis polyline ya. Kita akan mencoba ulang kembali, kita pakai polyline, lalu kita ikutin saja ininya ya, titik-titiknya dari klik atas ini, lalu kita klik di bawah sini misalnya. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa mencari dari yang lain ya, posisi yang lain, misalnya di sini. Nah, seperti itu misalnya, klik, baru kita ke atas. Nah, kalau tidak bisa, berarti kalian harus mencoba mengganti UCS-nya ya, karena kita sistem UCS-nya mendatar X dan Y. Ini kita akan ganti UCS-nya sejajar dengan bidang gambar. Kita ketik UCS, enter, lalu kita pilih di sini, klik. Lalu kita geser ke kanan untuk sumbu X, kita geser ke atas untuk sumbu Y. Nah, dia akan berubah UCS-nya sesuai dengan bidang gambar. Dan kalau dari sini kita gampang ya menggambarnya, pakai polyline. Klik saja di sini, lalu klik di sini, klik di sini, dan close. Oke. Kalau kita hapus ini, nah ini udah jadi sebuah tool polyline ya, sudah jadi polyline. Kita kembalikan lagi UCS-nya, UCS, enter. Langsung kita kembalikan ke awal pakai Aword, enter saja, nah dia akan kembali ke awal. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita extrude ya. Kita menggunakan perintah extrude. Extrude, ini kita extrude, klik, enter, kita geser sampai ketemu di ujung sini. Nah, seperti itu ya. Ini sudah jadi penutup atapnya, tapi tidak kelihatan atap lananya. Nah, kita akan bentuk lagi ya. Kita bisa menggunakan press pull ya. Kita press pull, kita tarik atapnya, kita anggaplah ketebalannya 20 cm ya. Kita press pull, kita klik press pull ke kiri, lalu klik kiri, kita geser ke atas setinggi ketik 10 saja ya, misalnya 10 cm. Oke. Nah, sebelah jenis ini juga sama ya. Kita klik, kita geser ke atas, kita ketik 10 cm, enter. Nah, ya, terus kita buat tritisannya ya, nih tritisannya, kita ketik lagi press pull, kita klik di sini, kita geser ke sini. Tritisannya mau berapa? 80, 85, 90 atau 100 terserah ya. Kita anggaplah 100 biar gampang ya. 100, enter, klik. Nah, seperti itu. Yang sebelah sini juga sama. Klik di sini, kita geser,
klik, kita geser ke sini, lalu kita ketik 100, enter. Nah, ini udah jadi ya. Nah, udah jadi. Tapi bagian depannya belum nih. Bagian depan sini kan ada tulisan bagian depannya nggak ada ya. Kita bikin lagi. Kita bisa pakai bantuan line saja kalau ini. Line, ini kita garis di sini. Ini kita garis ya. Kita ketik sini, klik, kita klik di sini, lalu klik di sini. Nah, ini udah jadi. Kita press pause saja. Kita press pause. Oke, ini 1 meter. Ini juga 1 meter. Nah, dah, bagian belakang juga sama. Tinggal taruh garis, letakkan garis dari ujung sini ke ujung sini. Satu lagi dari ujung sini ke ujung sini. Tinggal di press pause. Sini 100. Tetap. Ini ketik 100. Tetap. Oke, jadi gampang ya. Nah, udah jadi tuh bagian kiri, kanan, sama depan dan belakang. Tapi bagian atasnya nih ada sedikit bolong ya. Ya ini kita tambahin saja. Misalnya kita mau buat di atas itu kan biasanya ada rabung atau bubungan ya. Nah misalnya kita buat rabung bubungannya bulat. Nah kita bisa pakai perintah sweep ya. Caranya gimana? Ini kita buat seperti ini misalnya dulu. Kita buat lingkaran dulu ya. Kita buat lingkaran misalnya bubungannya. Oke kita buat berapa ya, 10 cm aja kali ya, 10 cm bulatan. Nah baru kita pakai sweep namanya ya. Sweep ini dia akan mengikuti pola bentuk, kita akan mengikuti pola garis yang sudah kita buat, atau misalnya kita mengikuti pola pad gitu, dia jalurnya akan mengikuti jalurnya ya, bentuknya akan mengikuti pola jalur yang sudah kita buat. Contoh misalnya kita sweep, tekan sweep, kalau kita pilih bulat ya, lalu kita enter. Nah, lalu kita pilih base padnya ini. Kalau misalnya langsung pakai kontrol ya, kontrol, pilih yang di sini, tengah-tengah sini. Nah, oke. Nah, jadi guys seperti itu ya. Ini kurang ke atas, kita geser saja ke atas sedikit ya. Kita move kan, kira-kira ya ini kali ya. Kita ini move kan ya sampai sini aja biar enak ya kali ya. Oke, sampai sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu yang ini kita press pause aja lagi. Press pause, klik sampai ke ujung sini. Nah, jadi ya. Oke, ini adalah atap pelana. Nah, kita sudah membuat atap pelana. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat atap bentuk satu lagi, yaitu atap limas ya, atap limas. Nah, atap limas caranya hampir sama, tapi sebelumnya ini belum ada denahnya ya, karena biasanya yang paling susah itu pembuatan atap limas, apalagi kalau sudah bentuk denahnya itu agak rumit ya. Tapi kita mempunyai trik ketika kita akan membuat atap dalam AutoCAD 3 dimensi. Sebelumnya saya akan mencoba membuat denahnya dulu ya, yang gampang saja. Ini saya buat pakai 0, lalu ini saya bikin top ya, saya bikin denahnya, saya pakai polysolid saja ya, polysolid. Height-nya masih 32, saya ganti height-nya jadi 350 aja ya, yang gampang. Oke, misalnya saya mempunyai denah di sini adalah misalnya saya 200. Ini contoh aja ya. Misalnya kalian udah punya denah seperti ini. Mungkin ada beberapa kalian yang membuat denahnya itu rumit ya, nggak masalah. Kita coba saja 300 misalnya di sini kita buat 200 lagi. Ke sini berapa ya? 200 ya, 200. Ke atas misalnya 100, ke kiri misalnya 200, ke bawah misalnya 200 lagi, ke kiri misalnya 100. Nah, kita tutup, close saja. Nah, misalnya saya mempunyai denah seperti ini nih. Nah, ini denah udah kalian buat ya, bolongan juga udah semua, lantai juga udah semua, jendela segala macam. Nah, tinggal kita buat atap ya. Ini atapnya kalau kita mau buat limasan ini agak ribet ya, tapi dengan sedikit trik kita akan coba. Nah, yang pertama kita buat garisnya dulu ya, garis keliling dari si atap ini ya. Kita gambar, kita pakai home, kita pakai atap 3D, lalu kita pakai polyline. Nah, kita akan coba gambar kelilingnya dulu. Klik di sini ikutin saja bentuknya ya. Bentuknya seperti itu, klik lagi, klik lagi, dan kita close. Nah, oke ya.
Kalau sudah, ini bisa kita hide dulu ya, untuk biasa kita gampang kita ini, kita isolate, kita hide object. Nah, ini udah jadi yang kita gambar tadi. Oke. Selanjutnya ini akan kita offset karena dia mempunyai teritisan keluar ya, tergantung offsetnya mau berapa, mau 80, 85, 90 atau 100. Saya kali 100 ya, kita offset. Misalnya 100, kita offset keluar. Nah, ini adalah batas dari atap. Nah, selanjutnya kita akan extrude. Nah, ini bagian yang agak sedikit rumit ya. Ikutin saja pelan-pelan. Nah, kita akan extrude benda ini menggunakan perintah extrude ya. Extrude, klik kiri extrude. Lalu klik bendanya. Enter. Geser ke atas. Nggak usah terlalu tinggi, sedikit saja seperti ini ya. Kira-kira saja seperti ini. Lalu kita, ini jangan diklik dulu ya, gesernya seperti ini, jangan diapa-apain, langsung tekan pad. Itu di bawah ada bacaan direction, pad, taper, direction, pad, taper, angle, expression. Nah, kita pilih taper. Taper ini untuk memiringkan objek atau memodifikasi objek sesuai dengan kemiringan. Beberapa minggu yang lalu kan sudah saya kasih teori taper, nanti kalian bisa coba kembali ya. Nah, kita ketik taper, enter. Nah, lalu dia akan minta kemiringan. Kemiringan kita, atap kita misalnya 30 derajat. Berarti dia kalau misalnya 30 derajat, dia akan menghitung dari tegak lurus ke arah 30. Berarti sekitar 90 dikurang 30, 60 derajat harus kita ketik. Karena dia turunnya dari tegak lurus ke atas ke bawah gitu ya. Karena kita mau miringnya dari bawah ke atas 30, berarti kita harus kurangkan 90 jadi 60 derajat. Kita ketik 60 derajat. Enter. Nah, dia kan seperti itu ya. Ini kita geser saya sedikit seperti ini, geser ke bawah agar dia bentuknya seperti inilah kira-kira ya. Lalu kita klik kiri. Nah, dia akan bentuknya seperti ini ya. Nah, setelah itu perintah selanjutnya kita akan edit, solid edit. Ini kita akan buang ya, kita solid edit, ketik solid edit seperti itu. Lalu kita pilih face, lalu kita pilih move, dan kita pilih yang akan kita move-kan. Kita pilih klik yang ini, lalu kita enter solid specify base point, kita pilih base point-nya di sini, lalu kita geser ke atas saja dan blank. Kita exit, dia jadi enter. Nah, dia jadi otomatis ya. Nah, dia jadi otomatis membentuk pola limasan. Nah, ini dengan bentuknya seperti apapun tetap dia bisa mengikuti polanya sendiri ya, karena dia otomatis membentuk pola 3 dimensi secara 30 derajat. Nah, itu triknya ya. Jadi kalau membuat seperti itu silakan, bentuknya bagaimanapun otomatis dia bisa membuat bentuknya sendiri ya. Nah, kalau sudah ya kita tinggal buka isolate-nya saja ya. Tadi isolate-nya kita enhide. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Kurang menarik. Oke, kita tambahkan, misalnya kita mau tambahkan apa namanya, talang air ya. Biasanya kan di pinggir-pinggir atap itu ada talang air. Oke, kita akan buat talang air. Ini kita buat polanya dulu. Kita akan memakai sweep kembali ya, sweep kembali. Jadi ceritanya kita akan buat polanya, lalu kita akan sweep mengelilingi si atap ya. Nah, kita bikin tampak atas dulu, kita gambar dulu polanya. Kita menggunakan polyline ya, tetap dengan polyline. Lalu kita bikin gambarnya, misalnya tebal talangnya misalnya 1 cm, kedalamannya kita bikin berapa ya kalau talangnya. Oke, contoh saja 14 cm ya. Lebarnya mungkin kita bikin 12 cm, tingginya juga 14 cm, ini 1 cm, ke bawahnya jadinya 15 cm, ke kirinya berarti menjadi 14 cm, dan kita close. Nah, ini adalah pola talang ya, pola talang. Tapi pola talang ini kan berdasarkan sumbunya X dan Y, kita harus rotate dia ya, karena dia maunya berdiri gitu ya, berdiri ke sana, dan kita rotate, 3D rotate. Kita kembali ke perintah 3D rotate, enter, lalu kita selection dan kita putar searah sumbu Y ya. Kita klik, kita geser ke atas ya. Nah, dia udah berdiri. Oke. Lalu ini kita tempel ke sini ya. Ini kita tempel. Kita ambil sudutnya. Nah, kita tempel di ujung sini. Ya. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah sweep. Namun kita belum punya pad-nya. Jadi mau nggak mau kita bikin pad-nya dulu. Tapi tadi kan kita sudah buat dasarnya gambar awal ya. Ini coba kita hide ya.
Ini kita hide. Isolation kita hide objeknya, ini juga kita hide. Isolation kita hide objek. Nah, ini kan dasar tadi kita bikin ya, yang untuk DNA itu. Nah, ini kita tinggal ulang lagi saja. Kita pakai offset sejauh 1 meter. Nah, dia akan kembali ke tempat pembentukan atap tadi ya. Nah, ini tinggal kita sweep saja ya. Tinggal kita perintah pakai sweep, klik kiri, klik bendanya, lalu enter, lalu pilih padnya, tinggal klik sini. Nah, dia akan mengikuti polanya, set gitu ya, dan akan menutup kembali ke tempat awal. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. End object action. Nah, ini udah ada talangnya ya. Udah ada talangnya. Oke. Nah, lalu kita akan coba membuat hubungan ya, atau rabungnya. Kita mempunyai hubungan berapa, misalnya kita buat bulat sama seperti tadi ya. Misalnya kita hitung ada berapa nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anggapnya 11 ya. Nah, kita buat dulu bulatannya ya. Bulatannya kita bikin misalnya hubungannya itu 10 cm ya. 10. Oke, ini tinggal kita copy aja sampai sebanyak 11 ya. 3, 4, 5, 6. Kita copy saja. Nah, lalu kita swap ya, kita pindah swap yang seperti tadi. Kita swap, klik swap, kita pilih bendanya, lalu kita enter. Nah, lalu kita pilih nih, kita pakai kontrol, klik kontrol, tahan, lalu kita klik kiri, set, dia langsung jadi gitu ya. Nah, ini sama semuanya untuk yang lain ya. Kita coba lagi, klik sini, klik enter, lalu kita pilih dekatkan, tahan, kontrol, klik kiri di garis sini, klik. Nah, dia jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ada satu yang agak susah, ini nanti bagian yang seperti ini nih, bagian masuk ke dalam ini. Nah, ini. Karena ini tidak sejajar dengan sumbu X dan Y ya, aksisnya berbeda. Satu turun, satu lagi naik. Caranya gimana? Kita harus buat dulu polyline dengan beda aksis ya, polyline beda aksis. Nah, caranya kita ketik 3D poly namanya, 3D, perintahnya 3D poly. Nah, ini 3D poly ini dia akan membuat garis poligon tapi dengan beda aksis ya. Kita enter. Misalnya kita klik di sini ya, kita klik di sini, kita klik di sini, lalu klik di sini. Nah, ini udah beda ini ya. Kita coba ini, kita hide dulu ya. Kita isolate, kita hide. Nah, ini dia akan beda aksis. Ini tadi yang kita buat garisnya ya. Ini kita buat garis ini, nah, itu kan berbeda aksisnya ya. Nah, ini udah bisa. Kita coba lagi sweepnya. Kita perintah sweep ya. Sweep, klik kiri, enter, lalu klik garisnya dan dia jadi. Ya. Nah, selanjutnya tinggal dilengkapin saja yang belum ya. Ini tinggal di end saja. Nah, itu udah jadi ya. Udah mengikuti polanya. Tinggal sweep aja yang belum ya. Sweep, klik kiri, enter, lalu tahan, tab, kontrol, kita klik di sini, jadi lagi, klik, enter, tahan, kontrol, pilih, klik di sini, ya lagi, klik, enter, tahan, kontrol, tekan di sini, ya klik, ini, enter, tahan, kontrol, tekan di sini, klik, enter, tahan, kontrol, di sini. Ini tekan lagi di sini, ini enter, kontrol, tekan lagi di sini, lagi pilih satu lagi terakhir, kan dua lagi ya di sini, dan terakhir yang di atas sini ya, enter, klik di sini. Nah, jadi ya seperti itu. Ini ada sedikit ini ya, tinggal dipakai press pull saja ya. Ini kita press pull, klik misalnya di sini, lalu kita geser sampai ke ujung sini. Nah, ya lebih dikit maklum lah ya, karena nggak terlalu pas banget, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya yang lain tinggal di press pull saja. Kalau yang lebih seperti ini, tinggal kita press pull, klik, langsung enter saja karena dia akan ngikutin yang tadi ya, ngikutin yang perintah sebelum press pull-nya itu, akan ngikutin saja dia. Ini enter,
Ini lagi ya. Oke. Nah, jadi ya, ini adalah atap kita. Oke. Nah, kita sudah bisa membuat lantai, dinding, kusen, jendela, pintu, kaca, dan atap dengan 2 jenis atap ya. Selanjutnya kalau mau digabung-gabung ya silakan, mau atap limasan digabung dengan atap lana, mau atap kubah, tinggal buat bulat saja, tinggal dipotong dan segala macam. Oke, untuk yang lain tambah-tambahannya silakan saja. Kalau misalnya ada membuat tritisan, misalnya di sini ya, membuat tritisan lurus ya silakan. Kalau membuat lantai untuk taman ya silakan. Buat pagar kan tinggal bikin kotak lurus gitu jadi. Nah, itu hanya untuk pelengkap saja. Jadi nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan perintah-perintah yang sudah diberikan ya. Nah, apalagi ya, itu sudah semua saya berikan. Oh ya, satu lagi, ada filter, tapi ini jarang dipakai. Kalau kalian mau pakai silakan saja ya. Ini namanya selection ya, filter selection. Nah, ini seleksi ini kita bisa mengedit benda-benda 3 dimensi yang sudah kita buat ya. Misalnya kita pilih, ini kita klik di sini. Misalnya kita mau face-nya nih, kita pilih face. Berarti kita face, kita klik di sini. Nah, ini kita mau apain? Misalnya kita move, misalnya gitu kita ya. Kita move, misalnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Atau mau yang lain lagi bentuknya, misalnya apalagi ya tadi ya, face, misalnya kita mau ngambil sudutnya ya, vertex itu titik tangkapnya ya, titik tangkapnya. Misalnya kita ambil vertex, nah kita ambil vertexnya di sini, kita vertex, kita pilih objeknya, kita pilih ini dulu nih ya, kalau gini nggak bisa, kalau vertex kita harus ganti ininya menjadi wireframe ya. Nah, ini kita pilih vertex, lalu kita selection. Nah, ini seperti ini. Lalu ini kita tarik, misalnya mau kemana ya, ke sana misalnya gitu ya. Kita tarik F8. Nah, misalnya sini atau sini lah contohnya ya. Sini misalnya gitu. Klik. Nah, nanti kita lihat perubahannya ya. Pakai lagi konseptual. Nah, itu jadinya gitulah ya. Atau mau sisinya juga boleh ya, sisinya seperti itu, pakai edge misalnya seperti itu. Nah, ini tinggal kita tarik saja. Nah, seperti itu. Mirip taper ya, tapi ya ini kita tarik-tarik sisinya. Nah, ini untuk memodifikasi bentuk-bentuk kalian menjadi bentuk-bentuk yang unik ya, atau yang bentuk yang lain lagi. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian manfaatkan untuk membuat bentuk-bentuk bangunan yang sederhana ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan lagi di video-video berikutnya ya. Hanya sampai sini saja. Selamat bekerja, terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, dadah.